Wilayah para kultivator, kelompok dunia Mingyu. Ini adalah wilayah absolut dari penguasa kultivator, Ming Huang. Tatanan seluruh kelompok dunia, semuanya beroperasi berdasarkan kehendak Phoenix. Tidak ada tanah bagi dosa untuk bertahan hidup di sini. Tanah suci inti dari kelompok dunia Mingyu, Tanah Suci Ming Huang, mengumpulkan praktisi dari seluruh kelompok dunia. Untuk dapat datang ke Tanah Suci Ming Huang, Anda harus memenuhi dua persyaratan, kekuatan dan prestasi. Keduanya adalah pertimbangan. Mereka yang memiliki pahala yang sedikit harus sangat kuat. Mereka yang memiliki pahala yang sangat tinggi dapat datang ke Tanah Suci meskipun mereka lemah, dan dapat mendekati penguasa agung. Jika seseorang terikat oleh dosa, sekuat apapun dia akan dihukum, dan tidak akan memenuhi syarat untuk menerima ajaran penguasa. Berdengung, guntur dan kilat tiada henti menerangi seluruh Tanah Suci Ming Huang. Para praktisi di Tanah Suci Phoenix hidup rukun. Di tempat tinggal sang penguasa, tidak ada dosa yang bisa terjadi. Praktisi, Fu Tianyi, adalah orang yang tercerahkan dari sumber setengah murni. Untuk melarikan diri dari kurungan, ia berkultivasi dengan miliaran jiwa sebagai makanan. Dalam 320 juta zaman terakhir, ia telah melahap lebih dari 100 miliar jiwa. Dosa-dosanya serius, dan saya merekomendasikan hukuman mati. Untuk dosa seperti itu, dia tidak layak hidup. Saya sarankan hukuman mati. Fu Tianyi sangat berbakat, dan hukuman angin tak berujung sudah cukup untuk menghukumnya. Jika dia tidak keluar dari kurungan, dia tidak akan pernah bisa berbalik. Hukuman mati harus dilaporkan ke pengadilan dan dilaksanakan oleh Hunyuan kelas dunia sendiri. Saya pikir dia tidak perlu dijatuhi hukuman mati. Dia dapat dihukum dengan hukuman angin tanpa akhir. Di area hukuman angin, dia perlu berkontribusi pada camp kultivator. Saya juga menyarankan hukuman mati. Ini kejahatan serius, dia pantas dibunuh. Kita tidak bisa memberinya kesempatan untuk hidup. Kami ada 8 orang. 3 orang mengusulkan hukuman angin tanpa henti, dan 3 orang mengusulkan hukuman mati. Putusan akhirnya adalah hukuman mati. Kirimkan laporanmu segera. Sosok yang menjulang tinggi itu menatap senjata Fu Tianyi. Dengan bantuan sebab dan akibat senjata itu, dia bisa melihat Fu Tianyi bersembunyi di dunia sumber dari jauh. Sekali pandang saja dapat menularkan polusi memori. Fu Tianyi, yang sudah ketakutan, menutupi kepalanya dengan tangannya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, jiwanya terpelintir dan runtuh, dan benar-benar musnah. Di wilayah absolut Ming Huanglah yang menangani banyak urusan, dan dia memimpin banyak bentuk kehidupan Hunyuan tingkat tinggi. Di sebelah sebuah danau yang luas, ada sebuah rumah kayu tempat Ming Huang tinggal sendirian. Dia yang menetapkan aturan, dan bawahannya akan melakukan segala sesuatunya sesuai aturan itu. Di wilayah absolutnya, ada berbagai tingkat hukuman tergantung pada beratnya dosa. Namun, masih jarang bagi Hunyuan kelas dunia yang membunuh seseorang secara langsung. Hunyuan Thunder Daoku terdiri dari 9 bagian guntur dan 1 bagian air. Xing Mang bisa memahami tahu tingkat kedua Hunyuan, mengapa aku tidak? Sangat mungkin bagi saya untuk menciptakan jalan air Hunyuan, dengan air sebagai fokus utamanya. Ming Huang merasa canggung saat memahaminya. Kepribadiannya yang kuat dan filosofinya yang berbasis pada air membuat hal itu terlalu sulit baginya. Meskipun sangat sulit dan kemajuannya sangat lambat. Namun selama kita terus membuat kemajuan yang lambat, masih ada harapan. Selama tidak ada hambatan, Ming Huang tidak akan menyerah. Kecuali Xing Mang, penguasa lainnya berusaha menjadi lebih kuat. Penguasa seperti Yuan dan Naigu dapat melihat harapan. Orang-orang seperti Wulan, Ming Huang, Jin, dan Momen juga telah mencoba menciptakan jalur tingkat Hunyuan kedua, tetapi kemajuan mereka terlalu lambat, karena jalur tingkat Hunyuan kedua adalah jalur tingkat Hunyuan kedua yang paling sesuai dengan sifat mereka. Jika tidak begitu cocok, akan jauh lebih sulit untuk dipahami. Sifat Luo Feng lebih menghargai kehidupan, dan Hunyuan Shenglu Extinction Dao memiliki jalur kultivasi yang lebih mulus dengan kehidupan sebagai jalur utama. Bahkan penggunaan kekerasan untuk melanggar hukum pun berhasil, dan Hunyuan Sword Dao terutama didasarkan pada penghancuran. Meskipun Luo Feng juga telah melakukan studi mendalam tentang penghancuran, tingkat kompatibilitasnya jelas berkurang.
Bahkan dengan wawasan dan pemahaman saat ini tentang level penguasa, kecepatan berpikir masih tidak mudah untuk memahami Hunyuan Sword Dao secara lengkap. Luo Feng, yang menggunakan kekerasan untuk melanggar hukum, hanya sedikit lebih lambat dalam memahami Hunyuan tingkat kedua. Seperti Ming Huang dan Jin, kemajuan mereka sangat lambat dan mereka dapat terjebak pada kemacetan kapan saja. Jin, pada saat ini, sedang duduk di singgasana. Di kepalanya terdapat 12 tanduk putih keperakan seperti mahkota, jari-jarinya yang tajam mengetuk pelan sandaran tangan, dan di tangan lainnya ia memegang segelas anggur merah darah. Ekornya yang bersisik putih keperakan bergoyang perlahan di tanah. Di wilayah absolutnya, semua ras bertarung sampai mati. Dia santai dan nyaman, mengawasi wilayah kekuasaannya sepenuhnya. Di bawah ancaman kematian, kehidupan akan mekar dengan kecemerlangan yang paling cemerlang. Jin mengagumi beberapa orang kuat dalam pertempuran semua ras. Jika kalian terlalu nyaman, kalian hanya akan menghasilkan banyak sampah. Luo Feng juga seorang Hunyuan Shengmie Dao. Kupikir dia yang paling mengerti aku. Jin juga sangat bangga dalam hatinya. Sebagai seorang penguasa dan makhluk abadi, dia tidak perlu menyenangkan siapapun. Meskipun dia percaya pada hukum rimba, dia sangat memusuhi praktisi bencana. Jin menggelengkan kepalanya pelan, memangnya kenapa kalau dia praktisi bencana? Dia bisa menjadi bencana abadi di dunia sumber sendirian. Itu artinya kemampuannya sendiri sudah cukup bagus. Sebaliknya, Jin mengagumi makhluk-makhluk dahsyat yang membawa bencana, yang melalui reinkarnasi demi reinkarnasi, mampu sepenuhnya menekan dunia asal. Mereka dianggap sebagai orang-orang paling menonjol yang dipilih berdasarkan hukum, survival of the fittest. Meskipun penguasa Moman tidak begitu mengagumi para praktisi bencana, ia juga menyadari bahwa hal itu merupakan hasil alami dari yang terkuat yang bertahan hidup dan tidak keberatan dengan hal itu. Karena kamu tidak memiliki temperamen yang sama, menjauhlah dariku. Jin juga sangat bangga sampai ke tulang-tulangnya. Sebagai seorang penguasa yang abadi, tidak perlu menyenangkannya. Suara Yuan terdengar, negosiasi gagal, bersiaplah berperang dengan kubu Bing Feng. Hahaha, aku datang, Jin tersenyum. Inilah yang paling disukainya, dan Jin menghilang dalam sekejap. Perang akan segera dimulai. Wulan, yang telah berubah menjadi benda angkasa besar, telah melintasi ruang dan waktu. Dia tidak pernah takut pada pertempuran apapun, juga tidak takut pada lawan manapun. Perang akan segera dimulai. Sepotong daging dan darah di ruang primordial yang tak berujung tiba-tiba bergabung dan berubah menjadi Dewa Nagu. Dewa Naigu sangat gembira. Ia akan senang memburu para leluhur. Mayat setiap leluhur akan menjadi santapannya. Pergi berperang. Gelombang yang tak terhitung jumlahnya menyebar di ruang Chaotic Origin yang tak berujung, dan bahkan menyebar ke beberapa suku yang lahir dari Chaotic Origin untuk merasakan jiwa makhluk yang tak terhitung jumlahnya, kegembiraan, kemarahan, dan kebencian mereka. Gelombang ini bergabung menjadi gelombang Chaotic Origin saat ini, dan bahkan para leluhur hampir tidak dapat mendeteksinya. Menarik. Gelombang yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan dan dibubarkan, dan gelombang di dunia sumber kampung halaman meningkat dengan cepat. Dengan kecepatan menyerap energi dari asal dunia sumber kampung halaman, penguasa Moman pulih ke kondisi puncaknya dalam beberapa tarikan napas. Biasanya, dia akan tersebar menjadi gelombang yang tak terhitung jumlahnya yang bergabung ke dalam ruang sumber yang tak terbatas, dan hanya dalam keadaan khusus dia akan mengumpulkan klon pertempuran utama. Ice Peak Camp, penguasa Moman punya ekspektasi di matanya. Aku di sini. Sang penguasa bintang mengamati seluruh proses negosiasi dan bahkan meramalkan reaksi kubu puncak es lebih awal dari Yuan. Dia sudah berangkat. Asal benua asal dunia. Luo Feng berlatih dalam pengasingan. Sebagai penguasa termuda, dia memahami seni pedang Hunyuan. Tetapi metode pedang Hunyuan terutama didasarkan pada penghancuran. Meskipun Luo Feng telah melakukan penelitian mendalam tentang penghancuran, tingkat kompatibilitasnya jelas berkurang. Bahkan dengan wawasan, pemahaman, dan kecepatan berpikir setingkat penguasa saat ini, masih sangat sulit untuk memahami Hunyuan Sword Dao yang lengkap. Sifat Luo Feng adalah lebih menghargai kehidupan. Hunyuan Dao kehidupan dan kematian berfokus pada kehidupan, dan latihannya lancar sepanjang jalan. Bahkan melanggar hukum dengan paksa dapat mencapai keberhasilan. Pada tahap awal pemahaman, yang merupakan tahap akumulasi, tidak ada hambatan, dan banyak wawasan terus muncul di pikiran Anda. Menarik. Luo Feng, negosiasi telah gagal. Bersiaplah untuk berperang dengan kubu Bing Feng.
Suara Yuan terdengar di telinga Luo Feng. Suara Yuan terdengar, negosiasi telah gagal, bersiaplah untuk berperang dengan kubu Bing Feng. Memulai perang? Jin tersenyum. Disinilah kita mulai. Dalam sekejap, Jin menghilang. Ming Huang. Suara Yuan terdengar, negosiasi gagal, bersiap untuk berperang dengan kubu Bing Feng. Memulai perang? Guntur emas meledak dari mata Ming Huang. Dibandingkan dengan meditasi dan latihan, pertempuran itu ada tepat di depan matanya. Apakah perang akan dimulai? Wulan, yang telah berubah menjadi monster besar, tertawa dan terbang melintasi ruang dan waktu. Dia tidak pernah takut pada pertempuran atau lawan manapun. Di tengah kekacauan tak berujung, daratan luas berisi daging dan darah tiba-tiba menyatu dan berubah menjadi Dewa Nagu. Haha, ini dia. Tuan Naigu sangat senang. Selama itu tentang memburu leluhur, dia akan sangat senang. Mayat setiap leluhur akan menjadi makanannya. Gelombang yang tak terhitung jumlahnya menyebar di ruang Chaotic Origin yang tak berujung. Hanya dalam keadaan khusus klon tempur utama akan berkumpul bersama. Apakah perang akan dimulai? Ini dia. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak pernah takut bertarung. Fluktuasi yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan dan dibubarkan, sementara fluktuasi di dunia sumber kampung halaman meningkat dengan cepat. Dengan kecepatan penyerapan energi dari asal, dunia sumber kampung halaman, penguasa momen pulih ke kondisi puncaknya dalam beberapa tarikan napas. Titik kumpul yang dipilih Yuan juga dipilih dengan cermat, karena paling dekat dengan Wulan yang paling lambat. Meskipun para bangsawan tiba pada waktu yang berbeda, perbedaan waktunya tidak terlalu besar, jadi mereka semua berkumpul bersama. Semua orang ada di sini. Yuan mengangguk. Xingmang, apakah menurutmu kubu Bing Feng berani berperang dengan kita? Tanya Jin. Sang penguasa bintang telah muncul. Sang penguasa bintang mengamati seluruh proses negosiasi. Mereka tidak sekompak kita. Xingmang tersenyum. Menghadapi sekelompok makhluk abadi, bahkan leluhur puncak es memiliki kekuatan penguasa yang terbatas. Jika kita berdelapan penguasa mengintimidasi mereka bersama-sama, mereka akan menjadi kacau. Bagaimana dengan perang? Xingmang melihat ke kejauhan, sulit untuk mengatakannya. Mari kita lihat seberapa kuat mereka, kata penguasa Naigu dingin. Dia biasa-biasa saja di antara para penguasa kultivator, tetapi dia sangat kuat saat menghadapi para leluhur itu. Ayo. Tuan Yuan memberi perintah. Fiuh. 8 penguasa itu berangkat bersama dan langsung menuju wilayah Lunxian. Para penguasa kultivator biasanya melakukan urusan mereka sendiri-sendiri, jadi jarang bagi mereka untuk bertindak bersama-sama. Tindakan yang dilakukan oleh klon tempur utama dari 8 penguasa sudah cukup untuk menarik perhatian semua kekuatan di seluruh ruang Hunyuan tak terbatas. 8 penguasa kubu Xiu Xingzu bertindak bersama. Apakah mereka akan berperang dengan kubu Bing Feng? Banyak pasukan yang menonton dari jauh dan sedikit bersemangat. 8 penguasa itu sendiri saja sudah sangat kuat, dan ketika mereka bertindak bersama, kekuatan yang lebih lemah akan ketakutan. Perang antara 3 kubu adalah yang paling intens di ruang Hunyuan tak terbatas. Dalam level perang ini, kemungkinan jatuhnya para leluhur juga paling tinggi. Mari kita mulai pertarungannya. Pertarungan ini akan seru begitu dimulai. Aku yakin camp kultivator akan kalah dalam pertarungan pertama, tetapi jika mereka ingin bertarung dalam waktu lama, camp Bing Feng mungkin tidak akan mampu bertahan. Haha, alangkah hebatnya jika 3.600 kelompok dunia di wilayah pembudidaya dihancurkan menjadi reruntuhan. Jika semuanya benar-benar hancur, maka ke-8 penguasa tidak akan perlu khawatir lagi, dan itu akan menjadi hal yang paling mengerikan. Itu pasti menyenangkan. Di Tanah Abadi, sekelompok orang dewasa yang ingin menyaksikan keseruan berkumpul di sini. Selain 8 penguasa para pembudidaya dan 12 makhluk abadi dari camp Puncak Es, makhluk abadi dari 9 negeri lainnya semuanya memiliki klon di Tanah Abadi. Mereka muncul di daratan, termasuk leluhur ular tak terbatas, leluhur Yanhuo, leluhur awal, ibu waktu dan ruang, yang lahir di camp Hunyuan, dan 5 makhluk lainnya yang tidak bergabung dengan kekuatan apapun. Kelima orang ini adalah Mogus, Kafusiu, Yu Huang, Moksu, dan Hermit. 4 dari mereka mampu menduduki peringkat 10 besar di ruang harta karun Hunyuan tak terbatas. Kekuatan Hermit tidak diketahui dan dia adalah satu-satunya orang di ruang Hunyuan tak terbatas yang identitas aslinya tidak dapat ditemukan oleh siapapun. Kelima orang ini dapat hidup dengan baik tanpa harus bergabung dengan kekuatan apapun.
Semakin intens pertarungannya, semakin baik. Kafusiu, yang mengenakan baju besi putih, tertawa. Sebelum pengendalian ular tak terbatas, kubu Tiansheng Hunyuan Anda bertempur dengan kubu kultivator begitu lama sehingga banyak leluhur yang tewas. Jika kubu Bingfeng memanfaatkan kubu kultivator untuk memulai perang skala besar, saya khawatir beberapa leluhur juga akan tewas. Leluhur ular tak terbatas berkata dengan acuh tak acuh, setelah mengalami ujian hidup dan mati, semoga kekuatanmu meningkat. Mereka yang meninggal hanya menyalahkan kurangnya kekuatan mereka. Mereka berbeda dari para penguasa kultivator yang semuanya abadi. Di antara ratusan leluhur yang berpartisipasi dalam pertempuran di Camp Tiansheng Hunyuan, hanya segelintir yang abadi dan sebagian besar dari mereka memiliki tekanan kematian. Di bawah ancaman kematian, mereka bertempur dalam banyak pertempuran dengan para pembudidaya. Banyak leluhur yang selamat memiliki beberapa keuntungan, yang membutuhkan waktu untuk dicerna secara perlahan. Ada terlalu banyak leluhur, kata Mogus dengan napas dingin. Yang lemah itu. Nenek moyang yang lebih muda harus disingkirkan. Camp Bingfeng juga memiliki 26 leluhur biasa, jadi beberapa dari mereka pasti sudah meninggal. Mogus, jika persepsiku benar, kekuatanmu telah hancur lebih dari 95%, kata Kafshu. Kau berjuang untuk setiap inci cahaya bintang. Mogus tertawa dan berkata, meskipun aku tidak bisa mengalahkannya, dia juga tidak bisa melakukan apapun padaku. Kafusiu menggelengkan kepalanya. Kau tidak sepertiku, kau hanya tahu cara menindas yang lemah, tetapi kau tidak berdaya untuk melawan di depan Singmang. Mogus mendengus dingin. Asli? Reruntuhan iblis kubus aneh itu terletak di sebelah leluhur awal bola absolut. Kedua belah pihak memiliki persahabatan yang mendalam. Kudengar kau baru-baru ini pergi ke tembok penjara api. Ada banyak tempat misterius di ruang sumber tak terbatas. Tempat-tempat misterius itu memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Beberapa leluhur yang sangat kuat tidak memiliki harapan untuk memurnikan dan mengendalikannya. Tembok neraka adalah salah satu tempat misterius tersebut. Tembok api neraka adalah tembok yang tak berujung dan megah yang membentang sekitar 100 kelompok dunia, dan lebarnya sebanding dengan satu kelompok dunia. Di tempat misterius itu, tingginya cukup untuk menempati peringkat 3 teratas. Lebih dari 99% leluhur yang menyentuh tembok api neraka akan terbakar menjadi abu. Wulan pernah ke tembok penjara api sebelumnya dan terluka parah. Setelah mundur, dia tidak berani masuk lebih dalam. Satu-satunya yang bisa melewati tembok penjara api adalah leluhur pertama. Leluhur pertama menjawab, Yan Huo, Shazhou, dan beberapa teman lama lainnya memintaku untuk membawa mereka ke tembok penjara api. Dahulu kala, tidak ada camp. Shazhou dan reruntuhan iblis pertama sangat mengenal mereka masing-masing. Apakah kau sudah menemukan asal-muasal tembok api neraka? Tanya Moksu. Tidak, kata leluhur pertama. Leluhur api yang berdiri di samping juga berkata, kali ini kita telah melewati seluruh tembok penjara api, tetapi kita masih belum dapat merasakan asal-muasal tembok penjara api. Jika aku bahkan tidak bisa merasakannya, apalagi menyempurnakannya, kata Kafusiu. Kami telah menemukan 4 jenis kekuatan api tingkat tertinggi di tembok penjara api, kata leluhur api. Api es di sana bahkan dapat membekukan leluhur, ada juga api yang membakar habis-habisan yang membakar segalanya, ada juga api guntur yang menghancurkan segalanya, dan ada api abu yang memusnahkan segalanya. Ada juga api yang ganas. Ada begitu banyak jenis api yang menyelimuti pada saat yang sama sehingga hanya api pertama yang dapat melewatinya. Jika Fire Prison Jade berasal dari asalnya, ia mengandung setidaknya 12 jenis kekuatan tingkat tertinggi. Untuk menyempurnakannya, Anda perlu menguasai hampir setengah dari kekuatan tingkat tertinggi. Leluhur ular berkata, di seluruh ruang asal caotik yang tak terbatas, semua makhluk hidup hanya dapat menguasai 2 tingkat kekuatan tertinggi, sehingga tembok penjara api tidak dapat disempurnakan. Tidak mungkin. Leluhur Yan Huo mengangguk. Leluhur manapun yang ahli dalam api langit memiliki ambisi untuk tembok penjara api. Begitu Anda mengendalikan tempat yang menakutkan dan misterius seperti itu, kekuatan Anda akan meningkat pesat. Misalnya, leluhur Yan Huo sekarang menjadi salah satu dari 9 kaisar dan diharapkan dapat memengaruhi posisi terkuat di ruang asal caotik tak terbatas. Tentu saja, tidak ada harapan untuk memurnikan di tempat-tempat yang terkenal kuat seperti tembok penjara api, tanah abadi, dan jurang kehancuran. Saat ini, di dalam istana yang besar dan megah, 12 makhluk termasuk leluhur Bingfeng berkumpul di sini. Lihat. Sosok besar menunjuk jarinya dan muncul di udara.
Adegan 8 penguasa kultivator bergegas menuju tempat mereka muncul. 8 penguasa kultivator datang. Makna mereka sangat jelas. Jika kita ingin merebut kelompok dunia ini dengan paksa, mereka akan langsung memulai perang. Sosok besar ini memiliki tubuh seperti batu berwarna kuning. Dia menatap tajam ke arah orang-orang di sekitarnya dan berkata, "Aku tidak pernah menyerang kelompok kultivator dunia manapun, dan aku tidak pernah mengambil sumber daya apapun. Terlepas dari apakah kalian berpartisipasi dalam perang ini atau tidak. Aku, Xiu Sai Wei, tidak akan pernah berpartisipasi dalam perang ini. Xiu Sai Wei, 12 dari kita adalah satu kelompok. Begitu kita membuat keputusan kolektif, kamu harus bergabung dalam pertempuran." 3 Kaisar Feng Leihai segera keluar dan berteriak dengan marah. "Bagaimanapun juga, kita adalah satu kesatuan." Wu Guzizu juga berbicara. Dia datang ke sini dalam wujud aslinya, dan dia memiliki kepentingan terbesar di sini. Xiu Sai Wei tertawa, "Jika aku tidak ikut berperang, apa yang bisa kau lakukan padaku?" Leluhur Bing Feng juga sakit kepala menyaksikan adegan ini. Kem Puncak Es memiliki 12 makhluk abadi dan 26 leluhur lainnya. Mereka tampak sangat kuat, tetapi karena para pemimpin puncaknya abadi, mereka sulit dikendalikan. Bahkan laut angin dan guntur yang paling lemah pun dapat menimbulkan masalah. 8 penguasa kem pembudidaya hanya setara dengan 12 dari kita. Kita masih memiliki 26 leluhur. Begitu perang resmi dimulai, kita akan memiliki keunggulan mutlak. Kita dapat menghancurkan mereka dan bahkan menduduki wilayah yang lebih luas. Kita perlu memberi pelajaran pada kelompok kultivator ini dan membuat mereka mengerti bahwa jika mereka membentuk aliansi dengan kelompok Bing Feng kita, mereka harus bergantung pada kita. Kalian berdua hanya orang bodoh. Ketika para kultivator lemah, mereka mengandalkan kita. Namun sekarang mereka dapat melawan ratusan leluhur di Camp Tiansheng Hunyuan. Mengapa mereka takut pada kita? Aku tidak menyerang wilayah para kultivator, juga tidak mencuri sumber daya mereka. Pikiranku sangat jernih. Aku pasti tidak akan berpartisipasi dalam perang." Sosok kurus itu berkata, lalu menghilang. Pergi? Pu Zi benar-benar pergi lebih awal. 3 Kaisar Feng Shuhai sangat marah. "Diamlah." Leluhur Shui Feng melirik ke arah 3 Kaisar Feng Leihai. Ia memiliki ide untuk mengusir 3 Kaisar Feng Leihai dari Camp Bing Feng. Tetapi bagaimanapun juga, ke-12 makhluk dari Tanah Abadi membentuk aliansi tanpa alasan yang cukup, jadi tidak mudah untuk mengusir mereka secara langsung. Po Zi sudah pergi. Leluhur Puncak Es itu melihat sekeliling, dan sikapnya sangat jelas bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam perang. "Bagaimana menurutmu?" "Aku juga tidak akan ikut berperang," kata Xiu Sai Wei. "Camp Bing Feng kita membutuhkan banyak sumber daya untuk menumbuhkan inti kehidupan kita, sama seperti Camp Tiansheng Hunyuan. Namun, 8 penguasa kultivator sudah tercerahkan, dan mereka tidak peduli dengan sumber daya. Aku tidak tahu mengapa kita harus berselisih dengan mereka hanya untuk menduduki kelompok dunia. Kubu kultivator selalu mengandalkan kita, tetapi sekarang setelah mereka lebih kuat, mereka berbalik melawan kita. Saya pikir sudah waktunya untuk bertarung. Para leluhur yang telah menyerah kepada kita hanya tahu cara menikmati sumber daya kita. Kita harus membuat mereka bertarung sampai mati." Ada banyak orang yang ingin memulai perang, dan leluhur Bing Feng cukup gelisah dan hanya bisa diam-diam mengirim pesan ke Shazhou. Wanita berpakaian abu-abu, Sayo, yang tadinya diam, melirik leluhur Puncak Es dan melihat sekeliling sebelum berbicara. "Perang ini tidak ada artinya. Aku tidak akan berpartisipasi." Aula tiba-tiba menjadi sunyi. Shazhou tidak berpartisipasi. Sayo dan penguasa bintang adalah yang terkuat kedua di ruang Hunyuan tak terbatas. Jika Sayo tidak berpartisipasi, dan Pu-11 serta Xiu Sai Wei juga tidak berpartisipasi, perang ini mungkin akan kalah. 3 Kaisar Angin, Guntur, dan Laut berada di dasar 12 makhluk abadi, tetapi yang lainnya semakin kuat dan kuat. Pu Zi cukup kuat untuk menjadi penguasa kultivator, jadi dia berani pergi lebih dulu tanpa memberi muka kepada siapapun. Kekuatan Xiu Sai Wei juga dapat diperingkat dalam 30 besar di ruang sumber berlumpur tak berujung. Pu-11, Xiu Sai, dan saudari Shazhou, jika mereka tidak ikut berperang, kurasa kita tidak yakin dengan hasil perang ini dan tidak pantas untuk memulainya. Leluhur Bing Feng melihat sekeliling. Semua dunia yang sebelumnya ditempati akan dikembalikan ke kamp pembudidaya. Apakah Anda keberatan? Tidak ada lagi yang keberatan di aula. Mereka telah memutuskan untuk menyerah.
Penguasa Luo Feng dan rekan-rekannya sedang dalam perjalanan ketika penguasa Xingmang tiba-tiba berbicara. Menyerahlah. Yuan menunjukkan ekspresi senang. Sejujurnya, para penguasa masih peduli dengan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia di wilayah mereka. Lebih dari separuh dari 12 makhluk abadi di Camp Ice Peak bersifat suka berperang dan tidak peduli dengan kehidupan kelas bawah. Xiu Saiwei dan Pura Zuo termasuk di antara sedikit kelompok yang khawatir. Mereka juga khawatir bahwa perang skala penuh akan memengaruhi kelompok mereka sendiri. Negosiasi dengan leluhur Bing Feng akan berjalan sesuai yang kukatakan. Xingmang dapat mengintip berbagai kemungkinan masa depan yang tak terhitung jumlahnya, beberapa di antaranya hampir pasti akan menjadi kenyataan begitu mereka dipromosikan. Oke. Yuan mengangguk dan mendengarkan Xingmang. Setengah hari kemudian, di bawah pimpinan penguasa Xingmang, 8 bangsawan datang ke daerah perbatasan wilayah yang diduduki. 6 sosok juga muncul di sisi camp Bing Feng. Mereka adalah leluhur Bing Feng dan 6 makhluk lainnya yang datang untuk menyambut mereka. Saudara Yuan, jangan marah. Leluhur puncak es mendekat dan berkata sambil tersenyum, kamu mengancam akan memulai perang. Aku menggunakan kekuatannya untuk menyatukan pendapat dalam kelompok. Bagaimana pendapatmu? Kata Yuan. Tentu saja, kami akan mengembalikan wilayah yang diduduki. Leluhur Bing Feng berkata sambil tersenyum. Sebenarnya kita tidak perlu berperang. Kembalikan saja wilayah itu. Aku sudah memeriksa dengan saksama dan menemukan bahwa camp Bing Feng MU sangat kejam. Kamu dengan sembrono menjarah dan bahkan melahap asal-usul banyak dunia sumber. Yuan berkata dengan dingin, apakah menurutmu cukup dengan mengembalikan wilayah itu sekarang? Leluhur Bing Feng sedikit mengernyit. Dia sedikit tidak senang. Tidak perlu memulai perang sekarang karena dia diam-diam mengipasi api. Tetapi dia, leluhur Bing Feng, juga harus menyelamatkan mukanya. Apa yang kamu inginkan? Leluhur Bing Feng menatap Yuan. Aku tidak ingin kau membayarku banyak. Aku akan mengembalikan semua sumber daya yang aku rampas dari wilayah para pembudidaya, kata Yuan. Kita akhiri saja. Kalau tidak, aku akan menggandakan jumlah uang yang aku ambil dari siapapun yang merampok mereka. Leluhur puncak es mengangguk tanpa ekspresi, aku bisa berjanji padamu. Bing Feng, leluhur Wugu, Feng Lei, dan 3 kaisar laut semuanya sedikit cemas. Mereka adalah orang-orang yang paling banyak meraihnya, dan mereka pasti tidak ingin melepaskannya. Aku bilang aku di sini, aku setuju. Leluhur puncak es melirik mereka dan berkata, siapa yang tidak ingin berbicara dengan kubu pembudidaya sendiri? 3 kaisar angin, guntur, dan laut, pendiri Ugu, hanya bisa menahannya. Jika mereka menghadapi 8 penguasa kultivator sendirian, mereka akan hancur berkeping-keping. Saudara Yuan. Leluhur puncak es menatap Yuan dan tersenyum. Camp kultivatormu sekarang berbeda. Aku juga harus menjelaskan ini kepada 7 penguasa lainnya. Yuan memandang leluhur Bing Feng, aku percaya Bing Feng, kau bisa mengerti. Mengerti? Leluhur Bing Feng mengangguk. Mereka berdua saling memandang dan menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah. Tak lama kemudian, semua orang dari kubu Bing Feng pergi. Leluhur Wugu dan 3 kaisar Feng Leihai juga mengembalikan semua sumber daya yang dijarah dalam waktu singkat. Itu sudah merupakan hukuman ringan karena telah menyerbu wilayah para pembudidaya kita dan memaksa mereka mundur, mengembalikan pohon-pohon, dan menjarah sumber daya mereka. Jin berkata dengan dingin, menurut emosiku, tidak peduli seberapa banyak mereka menjarah, kita harus menjarah 10 kali lipatnya. Kita tidak cukup kuat, kata Xingmang, memaksa mereka mengembalikan barang rampasan sudah merupakan hal maksimal yang dapat kita lakukan. Tidak peduli seberapa tinggi tuntutannya, Bing Feng pasti akan memulai perang karena kesombongannya. Begitu dia memutuskan untuk memulai perang, Sayo pasti akan ikut. Luo Feng baru saja menjadi seorang bangsawan dan tidak banyak berurusan dengan camp Bing Feng. Dia hanya menyaksikan semua yang terjadi dalam diam. Tidak peduli apapun, semua 3.600 kelompok dunia di wilayah kultivator telah dipulihkan. Yuan Lu memandang Luo Feng di sampingnya sambil tersenyum. Untungnya, Luo Feng telah berhasil menembus dan menjadi penguasa baru. Kalau tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi dengan wilayah para pembudidaya. Tuan-tuan lainnya juga sedang dalam suasana hati yang baik saat ini. Hanya pada saat inilah perang ini dapat dianggap sebagai kemenangan penuh.